pelanggan digunakan untuk mengolah informasi pelanggan yang menggunakan jasa bengkel ini. Nah, data pelanggan tersimpan dalam database sehingga mudah dicari kembali saat dibutuhkan. Untuk fitur utamanya ada tambah pelanggan, edit pelanggan, dan hapus pelanggan, dan pencarian data pelanggan. Untuk tampilan halaman layanan digunakan untuk mengolah seluruh layanan yang tersedia pada bengkel. Fitur utamanya yaitu tambah layanan, edit layanan, hapus layanan, dan pengolahan harga layanan tersebut. Oke, kita lanjut. Oke, kita masuk ke tampilan laporan dan analisis datanya. Untuk halaman laporan digunakan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan owner secara otomatis berdasarkan data yang tersimpan pada sistem. Nah, jenis laporan itu ada laporan transaksi, laporan pendapatan, laporan layanan, dan laporan statistik. Yang seperti ada di gambar. Oke, untuk tampilan analis data digunakan untuk mengolah data transaksi guna menentukan layanan paling banyak digunakan pelanggan. Nah, hasil analis ini ada frekuensi layanan, ada presentasi layanan, ada grafik layanan terlaris, dan informasi pendukung pengambilan keputusan. Oke, kita masuk dampak transformasi digital. Ya, implementasi sistem ini memberikan dampak yang cukup signifikan ya, dari sesi operasional, pekerjaan administrasi, menjadi lebih cepat dan efisiensi. Nah, dari sesi pelayanan, pelanggan mendapatkan informasi yang lebih akurat dan proses layanan yang lebih baik. Dari sisi keamanan, data tersimpan dalam database sehingga risiko kehilangan data dapat diminimalkan. Dan dari sisi manajemen dan owner dapat mengambil keputusan berdasarkan data yang tersedia sehingga keputusan diambil menjadi lebih tepat sasaran. Oke, untuk penutup ya, pernyataan ini mengusulkan solusi digital untuk mengatasi permasalahan operasional untuk bengkel bawah cecer ini sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi transformasi digital UMKM di Indonesia. Oke, terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan. Kita akan buka sesi tanya jawab. Silakan. Host. Untuk sisi tanya jawabnya kalian menggunakan via chat aja, di chat ya, di via chat itu kalian yang bertanya nanti kami pilih. Silakan untuk bertanya. Oke, terima kasih kepada Saudara Dimas telah menyampaikan materi PPT yang tentang analisis data layanan bengkel secara online. Oke, pada teman-teman yang ingin bertanya, boleh via chat ya, chat aja dari via. Oh ya. Sebentar host. Kita sebelum itu absen dulu ya kita ya, absen dulu. Saya akan kasih absennya di via chat. Absen. Ya. Oke, itu ada link absennya. Silakan kalian absen dulu. Misalkan untuk absen ya, supaya tahu siapa aja yang hadir, peserta yang hadir, supaya mendapatkan sertifikat dari kami. Sebelum kita masuk sesi bertanya, silakan absen terlebih dahulu ya. Kita tunggu sampai jam 7.30 ya, absennya.
Oke, udah jam 7:30. Saya rasa kalian sudah semua. Oke, kita balik lagi ke sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya di kolom komentar ya, atau kolom chat. Baik, pertanyaan pertama dari saudara Fahril ya. Satu lagi yang ingin bertanya, silakan kita buka dua pertanyaan. Ini ada dua pertanyaan dari Rema. Berikan kami waktu sebentar ya untuk menjawab. Ada lagi yang untuk bertanya di chat? Cuma 2 orang. Ya, 2 orang aja kita coba tanya. Oke, saya akan langsung jawab aja ya untuk saudara Faril Zorwo ya. Oke. Iya kak. Dari pertanyaan itu, Bang, izin bertanya. Aplikasi tersebut bisa diketahui offline. Oke, misalnya pelanggan ada kendala nggak ada kuota dan sistem jaringan wifi yang di kantor itu tersebut juga error, nge-lag, bagaimana masukan Anda? Oke nih. Nah, ini untuk websitenya hanya digunakan oleh owner dan admin, tidak untuk pelanggan. Jadi itu website khusus untuk UMKM-nya. Apakah ini offline? Ya pasti online lah. Kalau mau login ya online sepertinya. Oke, selanjutnya misalnya pelanggan ini baik sih, bentar ya. Apa? Oke, kita lanjut lagi. Kalau misalnya pelanggan kan saya ditanya tadi kan, ini sistem khusus untuk perusahaan UMKM-nya, yaitu yang akses bisa admin atau owner ya. Untuk offline atau online-nya ini online. Nah, kalau dia offline, jika terjadinya gangguannya tidak memiliki kuota atau jaringan internet di tempat itu, ya mati lampu ibaratnya. Mati lampu. Sebenarnya proses pengumpulan data masih bisa dilakukan menggunakan jaringan lokal atau LAN, ya. Atau bisa juga dipakai localhost apabila sistem dipasang pada komputer server yang di lokasi tersebut. Seperti itu, saudara. Oke. Ada lagi? Saudara Faril? Lah ya. Itu aja? Halo? Oke, boy. Oh, berarti pelanggan tidak bisa ya masuk website itu? Ya, ini dikhususkan untuk pengguna UMKM tersebut. Yang bisa mengakses itu owner dan admin aja. Untuk entitas tadi yang saya sebutkan yaitu admin dan owner aja. Oke, sudah jelas. Terima kasih. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Deva Rahma ya. Sebentar ya, Deva Rahma. Pertanyaannya, kakak mau tanya, kalau sistem menentukan layanan selaras berdasarkan frekuensi penggunaan, bagaimana jika ada layanan yang hanya digunakan 10 kali, tetapi menghasilkan pendapatan
20 juta. Wih, besar sekali ya. Sedangkan lain-lain digunakan 50 kali, namun menghasilkan 5 juta. Mana yang sebenarnya lebih penting untuk pengambilan keputusan? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, dalam sistem yang saya usulkan saat ini, layanan terlaris memang ditentukan berdasarkan frekuensi penggunaan, yaitu layanan yang paling sering digunakan oleh pelanggan. Namun, untuk pengambilan keputusan, bisnis atau frekuensi penggunaan saja sebenarnya belum cukup. Nah, pada contoh yang diberikan, layanan A digunakan 10 kali, tetapi menghasilkan pendapatan sebesar 20 juta ya. Nah, sedangkan layanan B digunakan 50 kali, tetapi hanya menghasilkan 5 juta aja. Nah, jika tujuan analisis adalah mengetahui layanan yang paling diminati pelanggan, maka layanan B dapat dianggap lebih populer karena frekuensi penggunaan lebih tinggi. Nah, akan tetapi jika tujuan analisis adalah meningkatkan keuntungan usaha, maka layanan A justru lebih penting karena memberikan kontribusi pendapatan yang lebih besar meskipun jumlah transaksinya lebih sedikit. Nah, oleh karena itu, menurut saya keputusan yang lebih tepat adalah menggabungkan kedua indikator tersebut, yaitu frekuensi penggunaan dan nilai pendapatan yang dihasilkan. Pada pengembangan sistem selanjutnya, fitur analisis dapat ditambahkan untuk menampilkan layanan terlaris berdasarkan jumlah transaksi sekaligus layanan yang paling menguntungkan berdasarkan pendapatan. Dengan demikian, owner dapat mengambil keputusan yang lebih akurat dan tidak hanya berfokus pada banyaknya transaksi, tetapi juga pada nilai bisnis yang dihasilkan oleh setiap layanan. Oke, untuk saudari Deva. Halo? Kalau begitu Kak, kenapa layanan kalau begitu mengapa sistem Anda hanya menampilkan layanan terlaris Kak, bukan hanya layanan yang paling menguntungkan? Kok sistem yang terlaris ya? Iya, kenapa hanya menampilkan sistem yang terlaris daripada sistem yang menguntungkan? Oke. Oke, terima kasih untuk saudari Deva. Pada penelitian ini saya memilih penampilan layanan terlaris berdasarkan frekuensi pengguna karena tujuan awalnya penelitian adalah membantu owner mengetahui layanan yang paling banyak diminati oleh pelanggan. Dengan mengetahui layanan yang paling sering digunakan, owner dapat memahami kebutuhan preferensi pelanggan sehingga dapat menentukan strategi pelayanan maupun kesetiaan bahan yang diperlukan. Itu aja. Itu Kak. Ada lagi Kak? Oke Kak, sudah jelas. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih untuk saudari Deva. Oke, untuk teman-teman ada lagi bertanya? Satu pertanyaan lagi kalau bisa. Untuk saudara Tito, adakah yang bertanya? Atau tidak ada? Ya, Kakak yang mau bertanya Saudara lagi. Bian, nggak ada bertanya juga? Ya, Kalau ingin bertanya ya di chat ya teman-teman. Saya ketik aja. Ya. Sepertinya tidak ada lagi nih ya. Iya, chat seperti tidak ada. Oke lah kalau begitu. Oke, sebelum kita closing pada pertemuan malam ini, itu tolong nyalakan kameranya dulu ya. Kita ingin dokumentasi sebagai bukti bahwa kalian mengikuti acara malam hari ini sampai habis. Gitu. Siap. Mas kau ya saya mas. Kembut terus. Nah, kau. Waduh, ceramahnya kayak masa depan kita ya. Masya Allah. Oh, Ini mungkin kan, saudara Pasha. Hmm. Laptop saya tidak seputus. Siap, saya nge-SS. Berikan pose terbaik teman-teman semua yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik. Kita SS ya dalam 3, 2, 1. Karena ibu Titin, oke kita lah ya. 3, 2, 1. Masya Allah, pantas kan jadi mati ya. Barakallah. Saya mau buat teh ya. Tapi gulanya habis, habis di kalian semua nih teman-teman. Wah.